Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah yamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam wa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kepada teman-teman semuanya di episode Ramadan The Series episode 1. Selamat sahur buat teman-teman yang sedang sahur, karena ini videonya diupload ketika sahur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membahas tentunya di episode Ramadan Series pertama. Qadarullah, kami sudah syuting sekitar 3 kali. Namun device kami mengalami sedikit masalah dan akhirnya saya memutuskan untuk memvideokan menggunakan mic yang tradisional, yaitu pakai clip on. Jadi insya Allah mudah-mudahan terdengar dengan jelas apa yang saya pengen sampaikan di video kali ini, walaupun hanya sebatas lewat Zoom. Kemudian yang pengen saya bahas lagi di yang kedua adalah terkait upload dari Ramadan Series itu sendiri. Ramadan Series diupload sekitar 2 hari sekali. 2 hari sekali video dan 2 hari sekali live ya, berupa di Instagram atau di YouTube membicarakan seputar bulan suci Ramadan. Kemudian untuk di video episode pertama Ramadan Series, saya ingin membahas sebuah tema yang berjudul manfaat manfaat hari pertama di bulan suci Ramadan, sahur, manfaat sahur dan berbuka di hari pertama di bulan suci Ramadan. Seperti yang kita tahu bersama bahwa Nahdlatul Ulama dan juga Majelis Ulama Indonesia sepakat bahwa 1 Ramadan itu pada hari Kamis, dan teman-teman nontonnya udah di hari Kamis, dan ini adalah sahur perdananya teman-teman setelah tarawih perdananya teman-teman di hari Rabu kemarin, gitu ya teman-teman. Kali ini saya ingin ngebahas tentang 10 beberapa kebaikan di bulan suci Ramadan, terutama di sahur dan juga berbuka. Di sahur kita disegerakan atau diburu-buru lah, semuanya diserba dipersiapkan untuk sahur itu sebelum waktu imsak. Ada sebagian ulama yang mengatakan sahur itu dilaksanakan ketika sebelum, ya kita tahu bersama sahur itu bisa dilakukan sebelum subuh sampai dengan imsak. Ya, imsaknya itu bisa pada saat waktu imsak atau pada saat azan, gitu ya, menjelang azan subuh itu sudah imsak. Saya mengambil kesimpulan bahwa kalau belum azan subuh berarti belum imsak, ya, walaupun masuknya udah imsak. Tapi yang menjadi patokan saya adalah ketika azan subuh itu berarti sudah imsak. Gitu aja patokan saya. Kemudian di sahur itu juga terdapat keberkahan, karena karena keberkahan itu kita diniatkan diri kita untuk berpuasa di pagi harinya. Karena sahur, pada saat sahur juga kita sudah berniat bahwa kita berpuasa di pagi harinya. Kemudian
Untuk makna berbuka sendiri adalah untuk untuk disegerakan. Jadi apabila teman-teman menunda buka, ya lebih baik disegerakan. Walaupun teman-teman lagi dalam keadaan perjalanan pun, tetap hukumnya harus disegerakan. Walaupun teman-teman sedang melakukan safar, melakukan sebuah perjalanan, ya, melakukan perjalanan baik itu di jalan ataupun di tempat yang teman-teman lalui dan sudah tiba-tiba saatnya waktu berbuka, maka teman-teman harus menyegerakan hal tersebut, gitu. Kemudian di bulan puasa juga yang kita tunggu-tunggu adalah pahalanya, privilege pahalanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala pada kita semua yang berbuat kebaikan khususnya di bulan suci Ramadan. Kebaikannya berupa yang mungkin biasanya kita cuek gitu ya. Di bulan biasa kita cuek melihat orang sedang kesusahan dan saudara-saudara kita sedang kesusahan. Tapi tiba-tiba di bulan puasa ini Allah mengetuk hati teman-teman semuanya untuk membantu orang tersebut. Gitu teman-teman. Untuk mengetuk hati teman-teman untuk membantu orang tersebut. Iba lah istilahnya. Yang biasanya teman-teman cuek, masa bodoh gitu ya. Tapi berbeda ketika teman-teman melihat si bapak-bapak ini kesusahan di bulan puasa. Kemudian bicara soal syaitan ya, setan juga gak sepenuhnya dibelenggu. Ya, gak sepenuhnya dibelenggu karena setan juga memiliki tugas. Beberapa setan itu yang tidak dibelenggu itu memiliki tugas untuk menggoda manusia, untuk menggoda keimanan manusia dalam hal ibadah puasa. Ya tentunya dengan diuji oleh orang-orang yang tidak berpuasa di sekitar kita. Lain dengan hal yang mendapatkan pengecualian ya seperti haid, kemudian nifas, kemudian sakit itu diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ketika zakat mereka itu harus membayar fidyah, membayar hutang-hutang puasa mereka nanti di bulan selanjutnya. Kemudian tarawih di masjid kita ini gak lama sebenarnya, gak lama, paling hanya 10 hari pertama ramai, kemudian 10 hari kedua kemana? Atau 10 hari ketiga atau 10 hari seterusnya kemana? Menghilang begitu saja. Ya, mereka mungkin ada sebab karena mungkin mereka buka bersama dengan keluarga, buka puasa bersama dengan teman, buka puasa bersama di kantor, dan tarawih bersama di kantor. Ya, ada alasannya. Setiap kegiatan yang kita lakukan itu pasti ada alasannya dan itu kita harus menggantinya juga pastinya. Begitu teman-teman. Jadikan momentum puasa ini adalah momentum yang bahagia karena kita sudah lama menantikan bulan suci Ramadan ini teman-teman. Dari mulai bulan Sya'ban, dari mulai Rajab. Kemudian kita berdoa sama Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Yang artinya ya Allah temukanlah aku dari bulan Rajab, Sya'ban sampai dipertemukan kembali aku di bulan suci Ramadan. Itu kita meminta kepada Allah agar kita dipertemukan di bulan suci Ramadan. Artinya bulan ini adalah bulan yang dinanti-nanti oleh kita. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh kalian. Bulan yang ditunggu oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Itulah. Dan pada akhirnya kita akan menuju kepada bulan kemenangan. Kepada hari kemenangan. Yaitu di bulan Syawal. Dan setelah kita bersusah payah berpuasa selama sebulan suntuk, akhirnya kita mendapatkan imbalan berupa opor, berupa THR atau tunjangan hari raya. Tapi itu balik lagi sesuai dengan kemampuan dan juga keterbatasan ekonomi daripada masing-masing keluarga. Jangan dipaksakan juga gitu. Tapi kembali lagi ke prinsip ekonomi keluarga gitu. Kalau misalkan tidak ada dananya ya sudah. Jangan dipaksakan karena itu tidak baik. Gitu teman-teman. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah yuk jadikan
bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang positif gitu ya, isi dengan kegiatan-kegiatan positif. eh Jangan seperti yang dulu yang kita sering lakukan kayak misalkan sahur on the road. Mungkin iya, ujung-ujungnya baik gitu ya, membagikan sarana apa sarapan sahur di jalanan. Tapi ujung-ujungnya banyak anak-anak muda labil yang menyalahgunakan apa namanya kekuasaan itu, menyalahgunakan amanah itu, yang ujung-ujungnya setelah sahur digunakan untuk tawuran apa segala macam, yang membuat onar yang harusnya di bulan puasa itu kita mendapatkan pahala untuk mencari pahala, tahu-tahu hilang seketika hanya karena kita tawuran dengan orang, ribut dengan orang hanya karena meniatkan seorang deret itu hanya untuk mencari kesalahan orang lain. Nah, itu juga tidak boleh juga gitu teman-teman. Lakukanlah seorang deret dengan secara positif, jangan dilakukan seorang deret dengan cara yang negatif. Yang seperti saya bilang tadi, itu adalah merupakan seorang deret dengan cara yang salah dan itu tidak sepatutnya dicontoh. Banyak kok seorang deret yang menyebar yang apa ya, yang menyebarkan efek-efek positif dibandingkan yang kita lihat di jalan, yang dilihat di berita yang sampai akhirnya membacok orang, membunuh orang. Itu kan sangat ya apa ya, sangat hal yang terbalik gitu ya dari fakta-fakta di lapangan. Gitu teman-teman. So kita akan masuk ke kesimpulan teman-teman setelah sudah berikut ini karena aku harus ngabisin kopi. Oke teman-teman, jadi di bulan puasa ini kesimpulannya adalah yuk kita sama-sama berbagi kepada sesama, mempersiapkan bukaan untuk saudara-saudara kita yang berbuka di masjid, untuk musafir-musafir yang berbuka di masjid, ya kita siapkan, kita bantu siapkan seperti halnya apa namanya yang dilakukan oleh komplek kalian, oleh masjid di komplek kalian atau oleh RT RW kalian itu dengan ikhlas tanpa memikirkan seberapa besar biaya yang kita kasih untuk mereka, tapi seberapa tulus dan seberapa ikhlaskah kita memberikan takjil dan juga memberikan makanan untuk mereka. Ya, jadi dinilai itu bukan dari uang, tapi dinilai dari seberapa tulus dan seberapa ikhlaskah kita memberikannya kepada mereka. Gitu. Jadi jangan sampai kita memberikan bukan kepada orang, tapi di hati kita, di diri kita tidak ada niatan untuk berbagi. Tapi berbagi itu hanya karena terpaksa. Berbagi itu bukan karena spontanitas, tapi hanya karena suruhan. Gitu. Jadi apa gunanya kalau misalkan berbagi itu hanya sebagai suruhan, tapi bukan spontanitas yang kita keluarkan dari rezeki kita pribadi itu teman-teman. Nah itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan di Ramadan Series episode 1 ini yang saya tayangkan sekitar sahur. Semoga dari Ramadan Series yang saya kasih ini bisa bermanfaat dan juga bisa berguna. Balik lagi ya teman-teman, jadikan momentum sahur ini, momentum sahur dan berbuka ini adalah sebagai ajang kita untuk berbagi kepada sesama. Bukan masalah, balik lagi ya, bukan masalah seberapa besar kita ngasih ke mereka dan seberapa ikhlaskah kita memberikan sahur dan juga berbuka kepada mereka, tapi lihatlah dari ketulusan hati kita. Kalau kita murni, benar-benar murni, ya benar-benar natural aja, beneran spontanitas tanpa ada paksaan dari RT RW manapun, itu pasti akan mudah menjalaninya. Dibandingkan harus ada paksaan, dibandingkan harus ada pressure dari seseorang yang harus memaksakan kita untuk memberikan bukaan kepada orang lain. Kan itu nggak enak teman-teman. Lebih baik dengan secara keikhlasan dari diri kita dan juga secara spontan kita memberikan bukaan kepada orang lain daripada kita harus memaksa diri kita buat memberikan. Padahal kita nggak mau memberikan. Itu kan gak enak ya teman-teman. Itu mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Udah dapat ya teman-teman kesimpulan dari semua yang saya dapat bicarakan tadi. Semoga ada manfaatnya dan juga semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan juga bila mana di video ini banyak baiknya, silakan teman-teman ambil. Dan kalau misalkan di video ini banyak buruknya, silakan teman-teman buang karena itu sangat tidak baik ya teman-teman untuk dicerna oleh masyarakat Indonesia. Terlebih masyarakat Indonesia itu tidak pernah atau tidak mungkin pernah bisa mencerna mana yang baik, mana yang benar, kecuali hanya dia yang mau mencerna hal-hal baik tersebut.
So, balik lagi, kalau misalkan di video ini banyak baiknya silakan teman-teman ambil, tapi kalau misalkan video ini banyak buruknya silakan kamu buang jauh-jauh karena tidak patut dicontoh. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Ramadan The Series episode kedua berikutnya. Dadah.